Assalamualaikum teman-teman. Aku mau bahas tentang makan bergizi gratis. Nah, akhir-akhir ini sering jadi olok-olokan ya kan. Jadi bahan lelucon sama sebagian orang, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Aku paham. Aku masih memaklumi kalau yang komplain itu anak-anak. Namanya anak-anak ya kan. Kayak mana lagi awak mau bilang, kadang-kadang terlalu jujur. Dan mungkin pun si anak ini pun mungkin pengajaran etikanya baik dari rumahnya ataupun dari orang-orang sekitarnya pun mungkin kurang, ya kan. Seperti yang kalian tahu ya kan, ada anak yang mengatakan nasinya kok sedikit kali, ayamnya nggak enak, nasinya makanannya kok kayak mau basi, macam lah komplain, ya kan. Itu namanya anak-anak. Ya udahlah, nanti bisa dijelaskannya pelan-pelan ke anak-anak tersebut ya kan. Cuman yang mau aku senggol hari ini ya kan baru-baru ini heboh ya kan, 5 atau 6 ya, kayaknya 5 ya, nanti aku tunjukkan lah videonya. Para anak bujang yang katanya keturunan India atau Perindavan, tapi aku nggak mau mempermasalahkan dia dari keturunan India, keturunan Rohingya, atau apa segala macam, nggak mau aku. Kalau aku bilang tuh oknum aja lah semuanya ya kan. Kalian kan dah besar, udah tua kalian. Ini kalian jalan kan nih, yang di dalam tempurung kepala kalian tuh jalan kan. Kalaulah kalian tidak bisa melakukan apapun untuk bangsa ini, baik itu tenaga ataupun hepeng atau duit ya kan, lebih baik kalian diam, slow diboncengin. Tenang aja kalian diboncengin. Jangan mentang-mentang kau tidak bisa berbuat apa-apa, tahu kau hanya menghina, mencaci maki. Kau hina makanan gratis, kau bilang apa? Ini makan gratis atau mie gacoan? Kok murah banget? Memang betul, cuman anggarannya katanya kan cuma 10.000. Tapi kalau kau mau tahu, di Medan ayam penyet 10.000 masih ada. Udah ada nasinya, ayamnya, sambalnya, sama sayurannya. Itu pun kadang ditambah dengan tempe atau tahu, kadang-kadang ditambahkan terong, 10.000 masih ada. Terus kau bilang masalah sapi, di India nggak boleh makan sapi, makanan gratis kok nggak ada sapi. 10.000 kau pikir bisa dapat sapi? Daging sapi itu mahal. Mikir nggak kau otakmu? Yang kalian berlima ini masa satu pun nggak ada yang bisa berpikir jernih kalian? Gak mungkin dengan anggaran dana 10.000 per kotak untuk anak-anak itu dipakaikan daging sapi. Ya nggak akan bisa, karena daging sapi mahal. Kalian tahu kalian harga sapi, daging sapi itu 1 kilonya waktu lebaran kemarin aja tembus 160.000. Nah ini udah mau dekat lebaran lagi, kalian malah meributkan masalah piringnya kok piring besi. Apa itu nampan India? Mau nampan kayak mau apa, yang penting piringnya bersih. Kalau kalian memang gak suka tuh ada aja tuh, nanti kalau dibikinkan dari kotak ada, entah apa lagi yang kalian bilang dari kotak, atau dibungkuskan pakai daun pisang, entah apa lagi yang kalian bilang. Ini udah layak pakai besi pun bisa permasalahkan juga lagi. Jadi mau pakai apa? Piring emas gitu. Kalian itu kalau mau buat konten, buatlah yang bermanfaat untuk orang-orang, yang mendidik, yang bisa menularkan aura positif ke orang-orang. Ini udahlah, kalian tidak melakukan apa-apa untuk bangsa ini. Sampai-sampai kalian di cakapnya nih ya, aku bukan menghina ya, banyak netizen bilang kalian numpang di negara ini, tapi aku gak mau sebut itu. Karena bagi aku Indonesia ini memang udah terlalu banyak sukunya, mau suku asli, suku Tionghoa, India, semua ada di Indonesia ini. Kuanggap semua saudara. Cuman kalau kalian kayak gini, netizen jadi pada rasis semua, jadi gara-gara kalian. Aturan gak menyenggol masalah suku jadi tersenggol gara-gara kalian. Atau kalian udah kehabisan bahan konten? Udah pening mau buat konten apa yang bisa viral? Buat apalah kalian viral, ya kan? Kalau konten kalian itu menyakiti banyak orang juga. Kalian hina-hina makanan gratis. Mungkin bagi kalian ya, yang mungkin udah terbiasa makan enak, sehari itu bisa makan 3-4 kali, sama kalian tuh mungkin makan bergizi gratis tuh gak ada apa-apanya. Sampah pun mungkin menurut kalian ya kan.
Tapi bagi orang seperti kami mungkin ya kan, aku pun alhamdulillah masih bisa makan 3 kali sehari. Tapi aku masih bisa menghargai makan bergizi gratis itu. Apalagi mak cakapnya mungkin ada yang ekonominya di bawah aku. Nah, suku-suku pedalaman yang mungkin belum terlalu terjangkau. Mungkin sulit lah untuk ke kota atau kayak mana. Hidup di bawah garis kemiskinan. Makan bergizi gratis itu sama mereka tuh mewah. Soal makanannya tuh enak atau nggak enak, itu kan selera masing-masing. Kayak mana mau aku bilang ya kan? Kalau anak-anak tuh bilang, ya ini untuk adik-adik juga lah ya, untuk anak-anakku sayang ya kan, dimanapun kalian berada ya kan. Kasih pencerahan sedikit ya. Kalian dengar cakap ibu nih ya. Nah, bukan ibu sok ngajari, enggak. Yang namanya selera itu macam-macam. Nggak usah kan masalah bahan-bahannya dulu lah. Masalah garam aja, garam. Asin, gurihnya itu berbeda-beda. Misalnya si A sukanya asin, si B nggak terlalu suka garam. Mungkin kalau saat itu yang dihidangkan itu, yang makanan bergizi gratis itu dihidangkan yang asinnya mungkin agak over, mungkin sama yang si penyuka garam itu, wah enak kali makanannya. Tapi bagi yang nggak suka asin, kok asin kali, nggak enak lah, kan beda. Nah, soal lagi masalah menunya, misalnya dari lauk-lauknya nih, entah ayam, entah ikan, entah telur ya kan. Bisa jadi saat waktu dihidangkan pakai telur, yang penyuka telur mengatakan itu enak. Tapi yang gak suka telur mengatakan, pasti dia mengatakan, telur gak enak lah. Gitu kan. Masalah sayur. Ada yang, misalnya ada yang suka sayur kangkung. Begitu dihidangkan sayur kangkung, wow lahap kali makannya, enak kata dia. Tapi bagi gak suka kangkung, pasti akan mengatakan tidak enak. Jadi kan nggak mungkin pula lah yang cateringan itu atau mungkin yang penyedia yang masak itu menanyakan sesuatu, nak kau maunya sayur apa, nak kau maunya daging apa, kan nggak mungkin. Mikir nggak ke situ, adik-adik, anak-anak. Kalaupun memang nggak enak, udah diam aja, nggak usah dimakan, bawa pulang. Nyampe di rumah bawa buang-buang, tapi nggak usah tunjukkan di depan semua orang. Separah-parahnya nih ya, kalau memang rasa adik-adik, anak-anak nggak enak, bawa pulang. Kalau ditanya kenapa dibawa pulang, iya mau makan di rumah aja, bilang gitu aja udah, nggak usah menyakiti perasaan hati guru atau perasaan orang yang memasak, yang rela meluangkan waktunya untuk memasak untuk kalian. Jangan, bawa pulang aja udah. Nyampe di rumah, tawari orang rumah, mak, pak, dek, mau nggak? Kalau nggak mau, buang aja. Separah-parahnya lakukan di rumah kalau memang nggak suka. Miris aku betul. Aku waktu ada anak yang mengatakan ayamnya nggak enak tuh memang kesel. Tapi namanya anak-anak. Aku nggak akan ngamuk kayak Om Deddy, nggak akan ngamuk aku. Nah, aku masih paham, namanya juga anak-anak. Mungkin tuh spontan ucapan karena mungkin kebetulan dia memang nggak suka ayamnya, bisa jadi. Pahami aja. Cuman itulah aku nggak, makanya aku bilang anak-anak tuh mungkin terlalu jujur itu ya, kita nggak tahu pengajaran dari orang tuanya atau mungkin pengaruh dari lingkungannya, sehingga dengan gampangnya mengeluarkan kata-kata yang sekiranya bisa menyakiti perasaan orang lain. Memang kalau aku tengok memang zaman sekarang nih anak-anak kayak mana aku bilangnya, kurang etika. Sebagian besar, kalau aku bilang sebagian besar, banyak anak-anak yang kayak gitu sekarang. Terus sampai ada juga video anak-anak yang mengatakan sampai body shaming ya kan sama Pak Prabowo. Nanya kenapa makanan gratisnya belum datang. Ujung-ujung dia bilang gendut-gendut. Mak cakap nih ya. Itu pun aku, aduh, anak-anak, ya Allah. Ini kayak mana lah anak ini dapat pengaruh dari mana? Aku nggak akan langsung menyalahkan orang tuanya. Belum tentu juga orang tuanya yang salah. Karena kenapa aku bilang, mungkin bisa jadi orang tuanya udah mengajarkan yang bagus, tapi namanya anak-anak ini kan udah lah bergaul ke sana kemari, entah dengar dari mulut-mulut tetangga, kan kita nggak tahu ya kan. Dari lingkungan sekitar juga bisa mempengaruhi, ya kan. Aduh, aku kalau memang masalah makan bergizi gratis ini bang, campur aduk perasaan aku. Di sisi lain kesel aku nengok tingkah laku manusia-manusia ini ya kan. Anak-anaknya aku masih paham lah, udahlah, anak-anak yang siapa ini, yang 5 makhluk ini, yang TikTok ini, nah itu memang jujur aku ya, kesel aku. Masalah dia udah dewasa bisa berpikir seharusnya. Tapi di sisi lain makan bergizi gratis ini juga
menyisakanlah kisah-kisah sedih ya kan. Adalah anak yang gak mau makan di sekolah gara-gara teringat mamanya. Ada yang cuma makan separuh, baru ditanya kenapa cuma makan separuh kok gak dihabisi. Iya mau kasih sama adik-adik belum makan. Ya Allah Robi, sedih aku ya betul. Karena aku memang gak pernah mengalami seperti anak-anak ini mungkin pernah merasakan di tengah pelajaran lapar. Alhamdulillah aku nggak pernah merasakan itu ya kan, karena sebelum pergi sekolah tuh alhamdulillah orang tua aku masih bisa ngasih sarapan, makan siang makan sore, kadang-kadang pun malam ngemil lagi kami ya kan, masih bisa. Cuman walaupun aku tidak merasakan yang namanya kelaparan di tengah proses belajar mengajar ya kan, alhamdulillahnya aku nggak pernah menghina seperti yang kalian lakukan itu. Karena bagi kalian mungkin makan bergizi gratis itu nggak ada apa-apanya mungkin. Tapi bagi anak-anak yang pernah merasakan lapar di tengah pelajaran, sangat-sangat berharga. Aku punya pengalaman waktu aku sekolah dulu ya kan. Punya kawan aku mungkin saat itu nggak bawa uang jajan atau gimana aku nggak ngerti. Teng jam istirahat keluar ya seperti biasa. Aku pun ikut jajan lah sama kawan-kawan aku. Nah kawanku satu lagi nih, ngapain? Kok kalian mau tahu? Duduk manis aja di kelas dia. Baca-baca buku. Aku tanya, kok nggak jajan? Nggak ada duit jajan gitu. Apa nggak sedih? Sedih aku nengok dia. Nah, itulah kenapa, karena setelah mak cakapnya orang tuanya nggak bisa ngasih dia jajan. Kawan-kawannya kenyang makan jajan jam istirahat, ya enggak. Kerucuk roncongan lah perutnya itu. Ya udah kadang inisiatif kami belikan kawan kami ini, entah bakwan satu, entah pisang goreng satu. Mungkin kalian tidak pernah merasakan itu ya kan. Aku pun memang nggak merasakan, tapi aku bisa. Karena tertampak di depan mataku. Ada kawanku yang pernah mengalami seperti itu. Kami jajan, dia nggak jajan. Makanya aku paham betul. Bagaimana perasaan anak-anak yang merasakan lapar di tengah pelajaran. Pikiran tuh nggak konsentrasi. Ikutin pelajaran ini antara mendengarkan guru sama perutnya yang bernyanyi, si cacing ini. Nah, bisa terpecah belah konsentrasi kayak gitu. Jadi kok soal makan bergizi gratis ini, kok aku bilang ya untuk Pak Prabowo ya kan, kayaknya memang betul juga tuh kata ada beberapa netizen ya, kayaknya dievaluasi aja kayaknya. Mungkin lebih baik diberikan sama orang yang benar-benar membutuhkan, yang kira-kira bisa menghargai makan bergizi gratis itu. Kok di kota-kota tuh kok aku bilang kurang dihargai, lebih baik yang agak-agak pelosok aja ya kan. Bukan hak merendahkan mereka, enggak. Daripada ngasih ke orang kota tapi buat sakit hati ya kan. Baik kasih ke orang pedalaman yang lebih tahu, lebih ngerti kata terima kasih itu apa. Aku pribadi ya, tapi dibilang aku pribadi nggak banyak juga yang menyarankan kayak gitu. Lebih baik dievaluasi lagi, nggak usah semuanya dikasih makan bergizi gratis, sama orang-orang yang membutuhkan aja. Nah ini jadi pertanyaan aku juga nih, yang para tiktokers itu ya kan, yang anak-anak lajang itu, kurasa jajan kalian mau juga, kurasa. Cuman karena memang Pak Prabowo udah menegaskan ini untuk anak-anak sekolah, aneh kalian kurasa. Marah kalian lampiaskan situ, bisa jadi. Mana tahu kalian suka ingat segratisan ya kan, tapi gengsi, mengharap gak dapat, mencaci lah kalian. Bisa jadi. Aku bukan masuk uzon, tapi bisa jadi kan. Terus ada tuh profesor, lupa aku, Profesor Ilyas siapa namanya ya. Dia bilang katanya program makan bergizi gratis menghina bangsa sendiri. Menghina dari mana menghina? Bapak, di luar negeri sana ada banyak yang bikin kayak gitu. Yang aku tahu India pun menjalankan program itu. Ada makan di sekolah. Setahu aku pun di Inggris ada. Menghina dari mana? Heran aku ngomong kok asal jadi. Kalau nggak setuju sama program pemerintahan ya udah diam aja, kenapa? Mengkritik boleh, tapi mengkritik itu bedakanlah sama menghina. Kalian kalau udah nggak suka itu, kalian campur adukkan menghina sama mengkritik dengan alasan mengkritik membangun bangsa, mencaci maki kalian. Beda, jangan kalian samakan. Beda kan mengkritik sama menghina. Ini kalian campur aduk, ya karena kalau udah nggak suka kalian. Tapi pilihan kalian waktu pilpres suka lah ya kan, gak suka kalian. Ini yang kalian buat, caci sana, caci sini, tak ada hasil. Heran aku. Berilah saran yang bagus untuk pemerintahan supaya maju Indonesia. Ya sih yang kalian apa tuh, ujaran kebencian aja yang kalian apa. Nggak menghasilkan apa-apa untuk negara ini. Adalah ya, itu untuk pesankan sama kalian para konten kreator. Kok udah kehabisan ide tuh bagus buat sama konten lah.
Hah? Supaya hanya viral. Kalau kalian merasa maka bergizi gratis itu sampah, nggak berguna. Hah? Terus kalian nggak laku gini, kalau rasa kalian gak enak, sumbangkanlah duit kalian. Sumbangkan duit kalian. Kayak yang dilakukan Pak Prabowo ini, sementara kan pakai duit dia dulu kan. Sumbangkan duit kalian itu buat makanan enak. Ya, menurut kalian enak, belum tentu juga sama orang lain enak. Banyak kali cerita kalian. Kalian tuh yang sampah sebenarnya negara ini. Heran aku ya. Manusia nggak berguna. Tahu yang caci maki aja. Bersihkan dulu mulut kalian tuh pakai deterjen lah. Biar yang keluar dari mulut kalian tuh enak gitu loh, nggak sampah melulu. Jadi emosi aku kan. Ya udahlah ya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.